Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Ustadz Haji Sukarti dan yang kami taati, mudah-mudahan beliau selalu diberikan oleh Allah kesehatan yang prima, sehingga bisa memberikan tausiah peringatan kepada kita semua. Yang saya hormati para pengurus dan para ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita kesehatan, selalu bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan selalu diberikan kepada kita kuat iman, kuat rezekinya, kuat segalanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita keimanan, dan selalu mensyukuri akan nikmat-nikmatnya, dan mudah-mudahan ditambahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Baik, sebelumnya saya sampaikan bahwa membaca Al-Quran itu sangat amat mudah, dan kita semuanya tidak mungkin tidak bisa. Kita semua pasti bisa. Karena huruf-huruf Al-Quran itu selalu kita baca. Kenapa ada alif lam mim? Memang hanya Allah yang tahu apa artinya alif lam mim. Tapi alif, lam, dan mim itu adalah huruf-huruf sebagaimana biasa yang kita tahu. Ya, sehingga menunjukkan itu gampang, itu mudah. Ya, mudah. Huruf-hurufnya sudah biasa kita baca. Yang sulit dalam membaca Al-Quran itu adalah ketenangan. Ketenangan, pelan itu yang sulit. Yang sulit di situ. Karena pada dasarnya kita sukun itu sudah tahu, tasjid sudah tahu, fathatan sudah tahu. Nah, yang tidak tahu itu, ya yang sulit itu adalah ketenangan. Pokoknya adalah dalam membaca Al-Quran, sukun, tasjid harus dipegang betul. Harus dipegang betul. Pastikan kalau sukun, nempel dan ditekan. Nempel dan ditekan. Itu saja insya Allah membaca Al-Quran sangat amat mudah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, pada saat ini kita menginjak tentang berbuat baik pada orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah, monggo Bu Wati bisa diartikan hadisnya. Nggih Ustadz, siap Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Usaid Malik bin Robi'ah As-Sa'idi, ia berkata, ketika kami sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari Bani Salamah datang kepada beliau. Lelaki-laki bertanya, wahai Rasulullah, apakah masih ada ruang untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal? Beliau menjawab, ya, mendoakan dan memintakan ampunan untuk keduanya, melaksanakan wasiatnya, menyambung jalinan silaturahmi mereka, dan memuliakan teman mereka.
An Abi Usaidi Malik bin Rabi'ah Asy-Sya'idi qala. Bainana antara kami, nahnu kami, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rabi'ah atau Abi Usaid bin Rabi'ah Asy-Sya'idi berkata, tatkala kami bersama Rasulullah, tiba-tiba tiba-tiba datang kepada Rasulullah rajulun seorang laki-laki. Ya, rajulun seorang laki-laki. Bainana itu berarti banyak orang, ya, banyak orang. Jadi antara kami saat berkumpul sama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, mim Bani Salamah, dari Bani Salamah. Faqala, dan laki-laki tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal bagiya min birin abawai. Apakah ada tersisa dari kebaikan yang harus saya kerjakan? Syai'un, sesuatu. Ada syai'un, sesuatu yang bisa saya kerjakan saat orang tuanya itu meninggal dunia. Ba'da mautiha, sesudah meninggal dunia dari keduanya itu. Jadi seorang laki-laki ini datang kepada Rasulullah mempertanyakan, apakah saya masih ada kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan orang tua yang baik, anak yang baik. Nah, sehingga dia selalu luar biasa berbuat baik kepada orang tuanya. Sampai orang tuanya sudah meninggal dunia, dia ingin tetap berbuat baik. Apakah masih ada? Qala, maka berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, na'am, iya, ada. Nah, jadi tidak cukup, tidak berhenti saat orang tua masih hidup saja. Tapi saat orang tua sudah meninggal dunia, itu masih tetap ada untuk kamu berbuat baik. Kata Rasulullah kepada laki-laki tersebut. Naam, iya. Apa yang harus dikerjakan? As-sholatu alaihima. Ya, berdoa untuk keduanya. Jadi doakan untuk keduanya. Karena orang tua itu begitu luar biasa. Contohnya saat orang tua mendidik kita. Memberikan pendidikan kepada kita. Oh, pasti orang tua itu susah dan payah. Berupaya membanting tulang. Ya, istilahnya banting tulang. Untuk mencukupi kebutuhan kita. Agar kita bisa sukses. Agar kita, cita-cita kita bisa tercapai. Oh, luar biasanya orang tua kita. Agar kita ini bisa hidup dengan nyaman. Orang tua kadang-kadang saat kecil, ya, kita pipis pada pangkuan orang tua. Nah, kadang-kadang saat besar juga, kadang-kadang gergetno orang tua. Itu tetap orang tua luar biasa mendoakan kepada kita. Nah, saat orang tua sudah meninggal, maka kita kewajiban untuk mendoakannya. Doakan terus. Mudah-mudahan Allah mengampuni atas segala kesalahan-kesalahannya. Allah memberikan rahmatnya kepada orang tua kita. Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang tua kita. Sebagaimana mengasihi orang tua kita kepada kita di saat kita kecil. Yang kedua, wal istighfar lahuma. Dan memintakan maaf kepada keduanya. Mintakan maaf untuk keduanya. Karena pada dasarnya saat mendidik kita itu pasti ada kesalahan-kesalahan yang dikerjakan. Ya, ada kesalahan-kesalahan. Ada dari sana sini ada kesalahan pasti. Dalam membela kita ada kesalahan itu pasti. Tidak mungkin terus benar terus. Saking sayangnya orang tua kepada kita, maka terjadilah kesalahan yang tidak terasa. Bahkan orang tua itu demi anaknya, kadang-kadang dia rela masuk penjara untuk anaknya.
Orang tua itu kalau anaknya kesenggol, nah itu enggak bisa. Itulah orang tua. Maka kita mintakan maaf. Ya. Mintakan maaf kepada Allah. Mintakan maaf kepada Allah. Wa infadu ahdihima. Wa infadu ahdihima. Dan melaksanakan janjinya. Melaksanakan janjinya. Jadi wasiatnya mimba dihima sesudah dia meninggal dunia. Kalau saat hidup orang tua pun pernah berjanji kepada kita apa? Nanti kalau saya sudah meninggal dunia, kamu jangan lupa sholat ya. Jangan lupa sholat. Oh, dilaksanakan. Di samping memang kewajiban kita, tapi itu kewajiban. Itu dari orang tua, maka dilaksanakan. Nanti kalau saya sudah meninggal dunia, kamu banyak berinfak, banyak bersedekah. Nah, maka dilaksanakan. Oh, itu adalah perintah orang tua, wasiat orang tua. Meskipun itu ada perintah dari Allah, tapi juga orang tua menyetempel wasiat kepada kita untuk berbuat baik. Nah, jadi sesudah orang tua meninggal dunia, itu berwasiat itu. Maka laksanakan. Ya. Yang selanjutnya setelah mendoakan, memintakan maaf, melaksanakan wasiat. Nah, yang keempat wasilaturahmi allati la tusalu illa bihima. Dan menyambung rahim, menyambung silaturahmi. Ya, jangan diputus sesudah itu. Jadi menyambung silaturahmi. Orang tuanya sukanya kalau seumpama hari raya sukanya pada guru-gurunya. Wah, itu sambung terus. Nah, sukanya pada teman-temannya, silaturahmi pada teman-temannya tetap disambung. Silaturahmi kepada saudara-saudaranya tetap disambung. Nah, itu. Wa ikramu sadiqihima. Dan yang kelima adalah memuliakan teman-teman kedua orang tuanya. Jadi dimuliakan teman-temannya. Nah, itu yang kita kerjakan sebagai anak apabila orang tua kita sudah meninggal dunia. Yang pertama, mendoakan untuk keduanya. Yang kedua, memintakan maaf atas segala dosa orang tuanya. Yang ketiga, melaksanakan janji atau wasiat orang tuanya. Yang keempat, menyambung silaturahmi. Ya, saudara-saudaranya ya disambung. Kan kita ini sekarang ini karena sibuknya kita kadang-kadang saudara-saudara kita sudah putus, sudah jauh. Ya. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah wa ikramu sadiqihima. Jadi memuliakan teman-temannya. Nah, itu yang dikerjakan. Baik, kita melanjutkan ke hadis berikutnya. Nah, karena hadis yang untuk memuliakan orang tua yang meninggal kelihatannya enggak banyak, cukup satu. Selanjutnya keutamaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Enggak.
tetaplah tinggal di rumah-rumahmu, dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Di sini yang ada yang menafsirkan ahlul bait itu tidak hanya keturunan dari Rasulullah saja, tidak hanya keturunan dari Rasulullah, karena di sini menyebutkan ahlul bait, tapi awalnya disebutkan waqarna fi buyutikunna. Nah, di sini menunjukkan istri-istri Rasulullah. Nah, istri-istri Rasulullah itu termasuk ahlul bait. Makanya disebutkan dzurriyyah, keluarga Rasulullah. Waqarna fi buyutikunna, hendaklah kamu tetap berada di rumah-rumahmu. Ya, jangan suka bepergian yang tidak ada gunanya. Tetap aja di rumah. Kecuali kalau ada yang penting harus keluar, ya boleh. Wala tabarrajna, dan janganlah kamu berhias. Janganlah kamu berhias seperti tabarrujal jahiliyatil ula, seperti berhiasnya orang jahiliyah dahulu. Ya, seperti berhiasnya orang jahiliyah dahulu. Ya, kita ini kadang-kadang sekarang ini wanita-wanita itu kalau di rumah tidak berhias, tapi kalau di luar itu berhias. Ya, kelihatannya terbalik. Terbalik, mestinya berhias itu dipergunakan untuk suaminya. Berhias itu untuk keluarganya, bukan berhias untuk yang lainnya. Tidak begitu. Wa aqimnas shalah, dan hendaklah kamu perempuan-perempuan atau istri-istri Rasulullah. Tapi di sini memang ditujukan kepada istri Rasulullah. Tapi di sini juga untuk bisa istri-istri orang-orang mukmin juga bisa. Wa aqimnas shalah, dan dirikanlah oleh kamu as-shalah. Kenapa selalu bahasa aqimis shalah? Ya, aqimis shalah. Kenapa dirikan? Karena sholat itu kelihatannya berat. Kalau sudah duduk, ya, dirikan itu kan dari duduk berdiri, dari tidur bangun. Nah, itu mendirikan. Kalau sudah duduk, lah itu mau berdiri untuk sholat itu rasanya males. Maka wa aqimna, dirikanlah oleh kamu as-sholat. Sholat. Ya. Maka saya ada hadis Nabi bahwa as-sholat itu adalah miftahul jannah. Sholat itu adalah pintu dari kunci daripada surga. Oleh karena itu kuncinya ini harus betul-betul diperbaiki. Selalu dihias, selalu diperbaiki kunci. Karena kalau tidak pegang kunci, maka nggak akan bisa masuk surga. Apalagi kita sudah punya kunci, kita bisa masukkan kuncinya dan bisa dibuat buka. Meskipun kadang-kadang bisa dimasukkan, tapi tidak bisa buat buka. Maka selalu perbaiki kunci itu agar bisa buka surga. Karena kuncinya surga adalah sholat. Wa atinaz zakah, dan berikanlah olehmu az-zakah. Zakat. Nah, karena as-sholat itu adalah taat pada Allah, baik kepada Allah, wa atinaz zakah, dan baik kepada semanusia. Hablum minallahnya itu sholat, hablum minan nas itu zakat. Sehingga orang itu mulia kepada Allah, mulia juga di hadapan manusia.
Nah, disebut dengan mukmin wa amilus sholihat. Jadi mukminnya itu pada Allah, amilus sholihat pada manusia. Jadi ada amanu wa amilus sholihat. Itu adalah gambaran. Ada sholat dan ada atinaz zakat. Nah, kalau orang itu sudah mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia, maka orang itu pasti akan mendapatkan, akan mudah segala urusannya. Banyak orang yang menolong jika ada masalah, karena dia mulia sesama manusia. Selanjutnya, wa'ati'nallah, dan taatlah kepada Allah. Apapun yang menjadi perintah Allah, taati. Ikuti saja. Tidak usah banyak dipikirkan. Apapun yang menjadi perintah Allah, tidak usah banyak dipikirkan benar atau tidak. Tidak. Yang dari Allah itu pasti benarnya. Al-haqqu mir rabbika wala takunanna minal mumtarin. Yang datang dari Allah itu pasti benarnya. Maka janganlah kamu meragukan. Wa'ati'na Allah, taatlah kepada Allah. Wa'ati'na Rasul, dan taatlah wa rasulahu kepada Rasulnya. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Apapun dan yang dari Rasulullah, insya Allah benar. Karena Rasulullah itu adalah wama yantiku anil hawa. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang disampaikan, yang diucapkan Rasulullah itu tidak dari hawa nafsunya, tapi itu adalah wahyu dari Allah. Innama yuridullahu liyudhiba ankum. Nah, dengan adanya perintah itu, diam di rumah, tidak keluar kecuali yang penting, tidak berhias sebagaimana hiasannya orang jahiliyah, melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, karena di situ ada tujuan Allah. Innama yuridullah, sesungguhnya dengan itu semua Allah subhanahu wa ta'ala berkeinginan liyudhiba ankumur rijsa, ya, untuk menghilangkan dari kalian dosa-dosa. Jadi bukan berarti sembarang kok dilarang, sembarang gak oleh ini, gak oleh begini, tidak boleh, begitu tidak boleh, semuanya kok tidak boleh. Bukan berarti begitu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan, Allah berkehendak, ya, berkehendak. Ya, memang Allah kadang-kadang berkehendak, tapi kita tidak. Ya, kita kadang-kadang kehendak kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Padahal kehendak Allah itu sesuai dengan kehendak manusia. Ingin baik. Jadi ingin baik. Ingin dosa-dosa kita dihilangkan. Manusia tempatnya dosa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menginginkan untuk dosa-dosa kita dimaafkan, dihilangkan. Ya ahlal bait. Ahlil bait wa yutahhirakum, dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin membersihkan kalian semua. Tathira, dengan sebersih-bersihnya. Sehingga kita semuanya datang dari Allah, lahir, diciptakan dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan bersih, lahir dalam keadaan suci, maka kembali lagi kepada Allah dalam keadaan bersih dan dalam keadaan suci. Itu yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kasih sayang Allah, istighfar, pengampunan Allah lebih besar daripada amalannya. Baik. Nah, di sini ada alul bait. Kita artikan dulu apa itu berhias ala jahiliyah. Berhias ala jahiliyah menurut Muqatil bin Hayyan. Yang dimaksud berhias ala jahiliyah itu adalah
berhias diri, seorang memakai kerudung di kepalanya, namun tidak menutupi dengan sempurna. Dia pakai kerudung, dia pakai jilbab, tapi tidak menutupi dengan sempurna. Masih pakai jilbab, tapi masih rambutnya masih kelihatan, masih rambutnya eman untuk ditutupi. Nah, itu. Nah, dari sini terlihatlah seperti kalungnya, antingnya, lehernya, ya. Nah, inilah yang disebut dengan tabaruj ala jahiliyah, kata Muqatil bin Hayyan, ya. Nah, kata Syekh Dr. Soleh Al-Fauzan Hafidullah, yang dimaksud dengan dandan jahiliyah adalah menampakkan perhiasan. Jadi pakai kalung iya, pakai emas-emasan iya, tapi ditampakkan, di telinganya tampak, di kalungnya tampak, ya. Nah, berbagai menampakkan perhiasan di berbagai pusat perjalanan. Jadi saat jalan kemana, oh hiasannya ditampakkan. Jadi saat ati buwu, oh hiasannya digawe kabeh. Nah, itulah yang dinamakan dandan ala jahiliyah. Kalau di tafsir Jalalain, yang disebut dandan ala jahiliyah adalah berdandan yang dilakukan oleh wanita dengan menampakkan kecantikannya di hadapan para pria, ya. Jadi bersolek di hadapan wanita, di hadapan laki-laki. Nah, itu dandan ala jahiliyah. Jadi cobalah dihindari hal-hal yang demikian. Sedangkan Ahlul Bait, ya, Ahlul Bait ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Ahlul Bait itu adalah keturunannya Nabi Muhammad, otomatis keturunannya Rasulullah dari Hasan, Husain, ya. Nah, maka hanya dari Ali. Nah, ini pendapat ini dipegang oleh Syiah. Syiah itu berpendapat bahwa yang namanya Ahlul Bait itu adalah keturunan Syiah saja. Keturunan Syiah saja. Sedangkan As-Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat tidak hanya keturunan Ali, tapi juga bisa keluarganya. Ya, bisa arti keluarga Nabi Muhammad secara luas, bisa istri-istrinya, bisa cucu-cucunya. Ya. Itu menurut Ahlul Bait. Nah, Ahlul Bait di sini, dzurriyyah Rasulullah itu tidak boleh menerima zakat. Tapi kalau menerima hadiah boleh. Baik, kita lanjutkan. Hudafa'a lillahi ghaira musyrikin bih. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Monggo diartikan. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Siapa yang mempersekutukan Allah seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Demikianlah perintah Allah. Siapa yang mengagungkan siar-siar Allah, sesungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan hati. Ini
pada bab yang lain. Bab tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Tentang ilmu pengetahuan. Hunafa'a lillah. Ikhlas. Beribadahlah lillahi hanya kepada Allah. Memang beribadah itu hanya kepada Allah. Ikhlasnya niatnya kepada Allah. Semuanya disandarkan kepada Allah. Semuanya datang dari Allah. Rizki kita datang dari Allah. Apapun semuanya dari Allah. Maka beribadah kepada Allah itu yang ikhlas. Yang ikhlas. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah karena selain Allah. Mungkin saat ini akan ada kita atau mungkin teman-teman kita, yang lomannya luar biasa. Lomannya luar biasa. Tapi karena ada karenanya. Karena sekarang ini mungkin mau mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Mau mencalonkan diri sebagai yang lain. Nah, mencalonkan diri sebagai Pak Lurah dan lain sebagainya. Nah, maka saat ini ikhlasnya luar biasa. Nah, tapi ikhlas ibadah itu hanya karena Allah, jangan karena yang lainnya. Karena kalau karena yang lainnya itu namanya mensekutukan Allah. Masih ada rasa musyrik. Hunafa'a lillah ghaira musyrikina bih. Jangan sampai musyrik kepada selainnya. Jangan sampai musyrik pada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah ya karena mertuanya paling dekat. Ya. Kalau ada mertuanya ibadahnya luar biasa. Ya, kalau tidak ada biasa-biasa saja. Ya. Nah, itu begitu. Wa may yusyrik, dan barang siapa dan siapapun yusyrik yang bersekutu, yang menyekutukan billah pada Allah, faka'annama, maka seakan-akan. Jadi orang musyrik itu hidupnya seakan-akan haram minas sama, tersungkur minas sama, atau di sini diartikan jatuh, ya. Seakan-akan jatuh, tapi bahasa aslinya itu tersungkur, tertelungkup, ya, minas sama, dari langit, dari tempat yang tinggi, ya, jatuh dari tempat yang tinggi. Istilahnya kalau dia sudah tinggi, kemudian tidak ada apa-apanya. Kalau sudah tinggi, beribadahnya tinggi, luar biasa, sudah dekatnya kepada Allah, sudah tinggi, tapi ternyata itu adalah bukan karena Allah, ternyata karena yang lainnya. Maka dari atas itu jatuh minas sama, dari langit, fatah tofuhut tayr, kemudian dihempas disaut oleh burung. Nah, itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa naik, dia tidak bisa turun ke bumi, dan naik sudah tidak diterima oleh Allah. Turun ke bumi pun juga tidak bisa. Di bumi sudah tidak diterima oleh makhluk bumi. Nah, sehingga dia melayang-layang. Dibawa burung kemana-mana. Amalnya yang sudah luar biasa tidak bisa menolong dia. Maka ikhlaslah beribadah kepada Allah. Jangan sampai musyrik. Au tahwi birih, atau seakan-akan bagaikan tahwi itu udara, rihun angin, ya, di udara dihempaskan oleh angin, ya, di makanin sahik, di dalam tempat yang jauh, seperti kena angin desus. Ya, orang yang musyrik, yang ibadah musyrik itu seperti kena angin desus. Meskipun ibadahnya banyak, ya, meskipun kuat, ahli ibadah, terkenal dengan ahli ibadah, sampai khusyuk, terkenal dengan khusyuknya, tapi musyrik itu nggak ada yang tahu kecuali kita. Kita dan Allah yang paling tahu. Kita dan Allah yang paling tahu. Nah, seakan-akan kena angin Yesus, habis. Tidak ada bekas.
Nah, itu musyrik. Nah, jadi perintah Allah hunafa alillah, ikhlas beribadah hanya karena Allah. Ibadah kita hanya karena Allah. Jadi itu yang harus kita pahami utama. Ya, yang kita ilmui utama, setiap beribadah karena Allah. Setiap ibadah karena Allah. Memberikan ibadah apapun itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dzalika itu waman dan siapa saja yu'addim sya'airallah yang mengagung-agungkan sya'airallah, syiar-syiar Allah. Ayat ini berhubungan dengan haji. Nah, masjid itu termasuk syiar Allah. Ya. Kemudian jamaah itu termasuk syiar Allah. Jadi syiar Allah itu memang orang lain tahu. Terutama haji itu adalah syiar Allah. Ya. Maka ibadah haji itu harus hati-hati. Ikhlas betul kepada Allah atau haji karena yang lainnya. Oh, itu Pak Haji itu. Saya yakin baik. Itu syiar Allah, haji itu di situ. Maka hati-hati. Fa innaha min taqwal qulub, karena syiar Allah itu yang dinilai adalah takwanya hati, ketakwaan hati. Ya. Jadi yang dinilai bukan apa? Tindakan kita yang dilihat orang lain. Boleh memang dilihat orang lain karena syiar. Syiar itu memang dilihat orang lain, tapi hati kita bagaimana? Itu hanya Allah dan kita yang paling tahu. Ibadah itu hanya Allah dan kita yang paling tahu. Dan syiar itu memang harus dikerjakan karena orang lain pasti tahu. Orang lain pasti tahu. Dan kita harus mengagungkan syiar-syiar Allah. Tapi kemudian hatinya pun juga harus ditata. Nah, ini pokok ibadah. Dan inilah yang pokok yang harus kita tahu dalam beribadah. Baik. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Abu Bakar arkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Monggo Ibu diartikan. Ya Ustaz, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Abu Bakar berkata, peliharalah hubungan dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menjaga hubungan dengan ahli bait beliau. An Ibni Umar itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi anhuma keduanya, Abdullah dan Umar. Qala berkata Abu Bakar. Ini Abu Bakar berkata, urkubu, perbaikilah oleh kalian semua. Ya, rokib, dekat. Nah, dekatlah. Nah, perbaiki Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Fi ahlihi. Karena kalau kita ini sekarang tidak bisa ketemu Rasulullah, tapi bisa dengan memperbaiki fi ahli baitihi, dengan memperbaiki ahli bait. Tapi ada sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta supaya di doa Nabi Ibrahim itu minta supaya dijadikan anak turunnya itu menjadi orang yang baik. Tapi Nabi Allah menyampaikan iya, kecuali
Nah, ada kecualinya. Ternyata ada anaknya Nabi Ibrahim yang tidak mau baik. Nah, tidak mau baik. Ya, bagaimanapun juga yang namanya manusia. Ada kemungkinan yang baik, ada kemungkinan yang tidak. Nah, begitu. Jadi seperti tadi, ada ayat yang kita sampaikan tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah dan memberikan larangan itu menginginkan supaya kalian itu bersih dari dosa. Sebersih-bersihnya. Nah, namanya manusia, ya mungkin tempatnya dosa. Baik, kita bab yang keempat. Coba diartikan Bu, langsung Ya menginjak Ustaz, siap. selanjutnya. Nggih. Dari Syu'bah dari Ismail bin Raja, katanya, aku mendengar Aus bin Dam'aj mengatakan, aku mendengar Abu Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, hendaknya yang berhak menjadi imam suatu kaum adalah yang paling banyak dan paling baik bacaan kitabullah Al-Quran. Jika dalam bacaan sama, maka yang paling dahulu hijrah. Jika mereka dalam hijrah sama, maka yang lebih dewasa. Dan jangan sampai seseorang menjadi imam dalam keluarga orang lain, dan jangan pula dalam wilayah kekuasaan atau wewenangnya, dan jangan duduk di tempat duduk di rumah orang lain selain telah mendapat izin atau seizinnya. Baik, kita pindah ke bab ke-44. An Syu'bah an Ismail bin Raja qala sami'tu Aus bin Dam'aj yaqul sami'tu Aba Mas'ud Ibnu Mas'ud Aba Mas'ud yaqula qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata lana kepada kami siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ummul qaum, hendaknya menjadi imam kaum, menjadi imam satu kaum. Yang pertama, ikra'uhum alkitab, akra'uhum alkitab. Jadi bacaannya yang lebih banyak. Jadi orang yang lebih sering membaca Al-Quran, orang kita mengatakan hafalannya Al-Quran lebih banyak. Tapi di sini tidak ada ikfatuhum, tidak ada kalimat ikfaduhum milik kitabillah. Tapi ikra'uhum, bacaannya lebih banyak. Kalau orang itu baca Al-Qurannya lebih banyak, yang paling gampang, orang yang bacaannya lebih banyak, ya otomatis hafalannya lebih banyak. Tapi kenapa? Menurut pendapat saya, kenapa tidak muncul kalimat ikfaduhum? Kenapa hafalannya? Kenapa kok ikra'uhum? Nah, kalau ikra'uhum itu sebaca dengan tajwidnya dengan betul. Kalau tajwidnya betul, maka lain. Kalau orang itu hafalannya yang banyak, kadang-kadang hafalannya itu tajwidnya kurang betul. Tapi tajwidnya cepat. Nah, sehingga jatuhnya banyak yang hilang. Wa aqdamuhum qira'atun. Jadi paling depan qira'atuhu, qira'ahnya. Ya, paling banyak qira'ahnya. Fa in kanat qira'atum sawa, dan apabila kanat ada qira'atuhum, bacaan mereka sama. Ya, bacaan mereka sama. Jadi bacaannya sama banyaknya. Nah, maka bagaimana? Fal ya ummuhum aqdamuhum ijratu.
Maka yang menjadi imam, yang dikedepankan untuk menjadi imam adalah yang paling dahulu hijrah. Ya, yang paling dahulu masuk Islam siapa? Ya, tuh. Kalau sama, kemudian fi hijratu sawa, dan di dalam hijrah sama, bacaannya sama, hijrahnya sama. Falya ummahum, maka yang menjadi imam di antara mereka adalah akbarohum sinnan, ya, yang paling tua umurnya. Yang paling tua umurnya. Jadi jangan anak kecil, ya, jangan anak kecil. Yang paling tua umurnya jika sama. Ini menunjukkan kalau dalam paling banyak bacaannya itu anak kecil juga boleh, ya, anak dewasa istilahnya kalau masih muda tapi bacaannya banyak, bacaannya bagus, ya, boleh. Jangan kemudian sebagai orang tua bacaannya agak bagus, tajwidnya enggak bagus, bacaannya kurang, apalane ya ikut-ikut tok. Nah, enggak mau diganti. Jadi imam enggak mau diganti, minta jadi imam terus. Jangan. Tapi jika memang syaratnya itu juga sama, maka bacaannya sama, itunya sama, maka yang tua. Wala ta'ummanna rajulu fi ahlihi. Ya. Dan janganlah seorang itu menjadi imam, ya. Wala ta'ummanna rajulu, jangan menjadi imam seorang laki-laki, ya, di dalam keluarga yang lain. Jadi fi sultanihi wala fi sultanihi, fi ahlihi wala fi sultanihi. Jadi jangan sampai kita menjadi imam di tempatnya orang lain yang kita tidak diketahui. Kita ini pendatang. Orang penduduk asli tidak tahu apakah bacaan kita baik atau bacaan kita dianggap baik orang itu. Tidak. Penduduk asli tidak tahu, tapi kita ujuk-ujuk minta jadi imam. Jangan, ya, jangan. Karena imam yang terbaik adalah imam yang makmumnya atau rakyatnya mengamininya. Ya. Wala tajlis ala takrimatihi fi baitihi, dan janganlah kalian duduk, ya, di dalam majelis yang tempat duduk di rumah orang lain. Jangan duduk di tempat fi baiti illa ayyadana, kecuali sudah mendapatkan izin. Ya, jangan duduk moro-moro lungguh belum dapat izin, habis lungguh di sini. Nah, jangan duduk kecuali dapat izin dari ahli bait. Au biidnihi, bahwa dengan izinnya. Nah, itu adalah akhlak, ya, akhlak untuk menjadi pemimpin. Bagaimana supaya bisa menjadi pemimpin? Cara keilmuan. Keilmuan pertama kali untuk kalau jadi imam yaitu membaca Al-Qur'annya. Membaca Al-Qur'annya bagaimana? Oh, membaca Al-Qur'annya paling banyak. Membaca Al-Qur'an paling banyak hafalannya. Membaca Al-Qur'annya paling baik tajwidnya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jikalau ternyata ada yang sama, maka ambil siapa yang paling dahulu masuk Islam, paling dahulu berhijrah, ya, paling dahulu berhijrah, maka dia yang jadikan pemimpin, ya, maka jadikan pemimpin. Jikalau masih ada yang sama, ternyata sama, maka siapa yang jadikan imam, jadikan pemimpin, maka pilih yang tua. Pilih yang tua untuk menjadi imam atau jadi pemimpin. Dan kamu jangan sekali-kali menjadi pemimpinnya orang yang tidak kamu ketahui. Ya, jadi jangan menjadi moro-moro minta jadi pemimpin di tempat orang lain
yang kita tidak tahu. Nah, masyarakat atau penduduk itu tidak tahu apakah kita baik atau tidak. Begitu juga kalau bertamu jangan langsung duduk kecuali mendapat izinnya. Itu hadis di bab ke-44. Kita lanjutkan. An Abi Mas'ud Al-Ansari qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibaha fis shalah qala waqi wa yaqulu istawu wa la tahtalifu wa tahtalifa qulubukum liyaliyanni minkum ulul alham wan nahi summal ladina yalunahum qala Abu Mas'ud fa antumul yaum asyaddu ikhtilafan. Monggo. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap pundak kami dalam sholat. Waki berkata dan bersabda, samakan dan jangan kalian berselisih sehingga hati kalian berselisih. Hendaknya yang berada di belakangku adalah orang yang pandai dan orang yang cerdik, lalu yang setara. Abu Mas'ud berkata, kalian sekarang lebih banyak berselisih. An Ibnu Mas'ud an Abi Mas'ud Al-Ansari qala kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibiha, mengusap pundaknya. Nah, jadi diusap pundaknya kemudian sambil berkata bis sholat, di dalam sholat, sambil berkata, Waki berkata wa yaqul istawu, softnya itu disuruh istawu, samakan, luruskan. Di dalam sholat saja itu kadang-kadang kita itu berselisih. Maka di dalam sholat ibadah yang sama, ibadah pokok, maka itu softnya diluruskan. Pundaknya ini diluruskan. Wala tahtalifu, jangan sampai berselisih. Ya, jangan sampai berselisih. Fatahtalifa qulubukum. Jikalau kalian berselisih, maka hati kalian juga berbeda. Ya, satu dengan yang lain, hatinya juga berbeda. Sudahlah. Sholat itu adalah satu. Menghadap Allah yang satu. Dengan pekerjaan yang satu. Menjadi makmum satu. Ya, persatuan di situ. Jangan sampai berselisih. Kalau kamu masih berselisih, maka terjadilah perbedaan. Hati kalian juga akan berbeda. Maka hati-hati, sholat betul-betul softnya dirapatkan, diluruskan. Kalau contoh Umar bin Khattab dalam melaksanakan soft, dalam merapikan soft, itu sebelum memulai sholat, Umar bin Khattab mesti ada petugas yang disuruh meluruskan soft. Jangan sampai ada sop yang sampai ada dilobangi. Lobang itu kalau dalam bahasa hadis, bahwa jangan sampai ada anak kambing yang sampai ada di sela-sela. Softnya diluruskan, dirapatkan. Lurus pundaknya, lurus kakinya. Nah, kalau Umar bin Khattab, kalau yang ditugasi untuk meluruskan saf itu bilang siap dikerjakan, baru Umar bin Khattab itu melaksanakan sholat. Kalau belum sampai mengatakan siap, maka Umar bin Khattab belum melaksanakan sholat. Itu luar biasanya. Maka terkenal betul Umar bin Khattab itu bersatunya umatnya itu luar biasa. Nah, maka bisa dijadikan patokan. Sholat itu kalau bersatu, softnya bersatu, maka insya Allah hati mereka bersatu.
Kalau dalam sholatnya itu softnya itu sudah benggang-benggang, sudah nggak sama, maka bisa diartikan bahwa hati mereka sudah tidak sama lagi. Hati mereka tidak sama lagi. Nah, ada perbedaan. Nah, ada ya wajarlah kalau seumpama ada kasus corona di benggang-benggang itu kasus saja. Tapi kalau nggak ada corona, nggak ada apa-apa, terus nggak mau nempel dengan yang lain, loh, berarti kan sama muslimnya aja sudah ada gap. Itu begitu. Lialiani yang mendekati saya, yang menyertai saya itu minkum ulul alham. Ya. Yang di belakangku adalah orang yang paling pandai dan orang yang paling cerdik dan yang setara. Summalladzi yalunahum, summalladzi yalunahum. Kemudian yang setara, kemudian yang setara, kemudian yang setara. Nah, itu sabda Rasulullah SAW. Jadi sholat itu pertanda. Apabila sholat kita rapi, lurus, maka hati kita pun juga akan rapi dan lurus. Tapi sholatnya tidak baik, ya, sholatnya angkuh, ya, tidak mau softnya, tidak mau diluruskan, maka pertanda di antara kita dalam masjid itu antar jamaah tidak juga sama. Nah, satu hadis lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyalini minkum ulul alham man nahyu summa ladzi yalunhum salasan wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Enggak diartikan. Ya Ustadz, siap. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah yang berada tepat di belakang sholatku orang yang dewasa, yang memiliki kecerdasan, dan orang yang sudah berakal di antara kalian. Kemudian orang yang sesudah mereka 3 kali. Dan hendaklah kalian menjauhi kebisingan dan perselisihan pasar. Jadi sekali lagi Sudah orang mereka yang 3 di kali belakang, gimana Ustaz? Kemudian orang yang sudah mereka 3 kali itu maksudnya gimana Ustaz? Oh, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang sesudah atau di belakang saya adalah orang yang cerdas, ahlam, wanuhai, dan cerdas. Summaladina yalunaum, kemudian orang yang setara. Nah, setara ini kemudian setara, kemudian setara 3 kali. Jadi kalau di belakang imam itu orang yang mungkin setara, di belakang imamnya setara. Supaya nanti kalau ada imamnya yang salah, itu bisa imamnya yang salah, ada kesalahan, bacaan, dan lain sebagainya. Lah, hafal, dia tahu. Ada yang mengingatkan. Jangan sampai ingin di belakang imam, tapi tidak tahu apa-apa. Tidak memahami bagaimana tata cara sholat, tidak banyak hafalnya. Nah, di belakang imam diupayakan yang paling banyak hafalnya. Supaya nanti bila terjadi kesalahan, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi sampai 3 kali. Wa iyyakum, dan takutlah kalian semuanya, wahai syatil aswaq, dan jauhilah, takutlah kalian terhadap kebisingan pasar. Ya, jangan sampai ya. Kalau di pasar itu, kebisingan pasar itu kan kayak saut manuk itu. Banyak. Nah, itu kebisingan pasar. Jauhi kebisingan pasar. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Sampai di sini, monggo apabila ada yang ditanyakan, saya persilakan.